Yang saya hormati para asatid, para alim, terutama Mas Noaim beserta kawan-kawan. Ini ada juga Ustaz Zaman, ya, orang Tulungagung tapi kecantol di Rungkut. Segenap pengurus Masjid Nurut Tabi'in, ini juga Nurut Ta'ibi, Nurut Ta'ibi. Masyaallah. Juga ada Pak Novi, dosen UPN, juga hadir. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah juga menghadirkan air, mungkin para ikan mau hadir juga insyaallah. Sehingga dibanjirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, majelis ini diawali dengan curahan rahmat yang berupa hujan, dan di majelis ini juga tercurah rahmat yang lebih deras dari hujan. InsyaAllah berkat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kita semua kehidupannya menjadi baik, amin. Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, amin. Selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, amin. Mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, amin. Yang sudah menikah rumah tangganya menjadi harmonis, amin. Yang belum menikah segera dapat jodoh, amin. Dan semoga kita dan orang yang kita cintai hidup dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana kita dikumpulkan di haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, semoga ini menjadi sinyal sehingga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah bersama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, amin ya rabbal alamin. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi lahir di desa Kosam, dekat Inat. Bahkan saya sendiri pernah sampai duduk di tempat di situ dilahirkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sempat saya foto, sempat saya upload di Facebook kalau nggak salah. Karena lahir di Kosam, maka yang akan menjadi gurunya namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, menamakan beliau dengan nama Ali. Jadi orang Arab tuh namanya memang satu. Jadi ketika ada orang Indonesia namanya dua, orang Arab tuh malah bingung. Oh, murakkab, malah di Indonesia ada sampai tiga, ada sakampung namanya satu orang itu. Dinamakan Ali karena lahir di Qasam. Sedangkan Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam itu abahnya Sayyidina Muhammad Sahibul Marbat. Yang mana Sayyidina Muhammad Sahibul Marbat ini keturunan-keturunannya diantaranya adalah para wali songo yang ada di Indonesia ini. Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam itu kalau beliau sholat mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mendapat jawaban langsung dari Nabi Muhammad. Waalaikumsalam ya Syekh. Bukan hanya beliau saja yang mendengar, tapi semua makmum mendengarkan. Mau sholat jahar, mau sholat sir. Sehingga banyak orang berbondong-bondong pergi ke Qasam untuk sholat di belakang Al-Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika umur 7 tahun ditinggal oleh ayahnya ke Mekah. Ayahnya itu hijrah selamanya ke Mekah atas perintah gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau sudah diperintah guru, ya harus nurut, betul. Ojo mongkong nek diperintah guru. Kadang-kadang ngono ngaku murid, bahkan sering qasidah. Mon ana diperintah guru nek gak nurut. Iki murid cap opo iki jenenge iki? La ilaha illallah. Saya ingat kakek saya Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ketika bangun Masjid Ar-Raudhah di Purwakarta. Purwakarta itu dekat Jakarta. Beliau ke Jakarta ngambil salah satu muridnya, seorang syekh bangsa Joban. Kamu ikut saya ke Purwakarta. Cuman pakai baju di badan, sampai di Masjid Purwakarta, Masjid Raudhah, pegang masjid saya ini. Sudah, nggak usah kembali ke Jakarta. Sam'an wa ta'atan. Nurut, padahal cuman baju di badan. Akhirnya keturunannya kaya semuanya sekarang di Purwakarta. Subhanallah. Padahal Habib Ali bin Muhammad bin Husain masih umur 7 tahun ditinggal oleh ayahnya. Tapi
Ayahnya sangat yakin karena nitipkan Habib Ali ke seorang syarifah yang mulia, Syarifah Alawiyah Al-Hadi Al-Jufri, ibunya Al-Habib Ali. Yang mana ayahnya ini Habib Muhammad bin Husain sangat yakin istrinya ini bisa mencetak anaknya menjadi orang yang hebat. Karena memang banyak orang hebat itu dari ibu. Kita lihat yang terhebat pertama junjungan kita Nabi Muhammad SAW dididik oleh ibunya. Bahkan sebelum ibunya meninggal di Abwa, beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, "In sahhat ma ra'aitu fi manami fa anta mab'utsun ilal anami." Kalau memang betul apa yang aku lihat di dalam mimpi-mimpiku ketika mengandung engkau, maka engkau akan diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk. Subhanallah. Sehingga menjadi hebat. Banyak para imam menjadi hebat, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang mana ibunya mengatakan, "Wahai Ali, kamu mau ridhoku apa enggak?" "Iya bu, siapa yang enggak mau ridhomu wahai ibu? Kalau kamu mau ridhoku, kamu harus bisa bertemu sama Nabi Muhammad." Masih umur 7 tahun. Ibu-ibu sekarang anaknya umur 7 tahun diajak tiktokan. Ibu sampel, keluarga gendeng. La ilaha illallah. Sudah tahu TikTok itu programnya siapa? Masih saja ada di hatinya orang Islam. La ilaha illallah. Nah, akhirnya Habib Ali dikatakan oleh ibunya, tanya sama orang-orang alim sini, banyak orang alim, tanya, semuanya tuh mengatakan kalau kamu ingin ketemu sama Nabi, caranya cuma satu. Apa itu ya wahai para alim? Kamu harus mengenal siapa Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Coba kita kadang-kadang kita kenal sama artis, mimpi artis itu. La ilaha illallah, mimpi itu artis. Ya. Makanya Habib Ali mengatakan dalam maulidnya, sama-sama kita baca, sama-sama kita dengarkan tadi, wa in kanatil alsunu la tafi bi ashri mi'ashari awsaf dzalikal mawsuf tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Meskipun yang saya sekarang belum menceritakan 1/10. 1/10 itu 0,1 ya. 1/10 dari 1/10, jadi 0,01%. Belum menceritakan 0,01% tentang Rasulullah. Tetap saya sekarang tujuannya apa? Tashwiqan lis-sami'in, agar menimbulkan perasaan rindu. Kalau kita kenal sama Nabi terus timbul perasaan rindu kalau besar dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ada cerita, ada seorang murid datang kepada kiai, saya pengen mimpi Nabi. Pengen mimpi Nabi? Iya, nanti malam datang ke sini. Datang dikasih ikan asin 1 nampan. Ayo makan ikan asin, tidak boleh minum. Makan, keseretan ini. Habis makan selesai 1 nampan habis. Lumayan nih, mangannya akeh. Modelnya nak waternya akeh wong bambungnya. Yeah. Sudah selesai habis 1 nampan. Kiai, saya haus. Mau mimpi Nabi enggak? Iya, jangan minum, tidur. Besoknya ditanya sama Kiai, ya apa? Mimpi Nabi tadi malam? Enggak, mimpi apa? Tenggelam Kiai. Karena kamu sebelum tidur sangat rindu sama air, makanya kamu mimpi air. Coba kalau rindu kamu sebesar itu kepada Nabi Muhammad SAW, kamu akan mimpi Nabi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain belajar sampai beliau mimpi Nabi Muhammad SAW. Datang ke ibunya, "Bu, alhamdulillah tadi malam saya ketemu Nabi." Senang ibunya. Dalam mimpi atau terjaga? Dalam mimpi ibuku, belum, aku belum ridho sama kamu. Kamu harus ketemu dalam keadaan terjaga. Masya Allah. Kalau zaman saya kita Allah sing ridho ibu-ibu iki. La ilaha illallah. Jawabnya kula sampean kok wae Bu, nah hari kiamat Bu. Nggih, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau kembali belajar lebih mengenal Nabi Muhammad SAW hingga beliau langsung ketemu Nabi Muhammad SAW. Beliau izin, ya Rasulullah, saya izin memberi kabar ibuku ya Rasulullah. Beri kabar. Subhanallah. Sebelum mencapai umur baligh.
Ketika umur 11 tahun, beliau diajak ibunya untuk pindah ke Seoul. Perjalanan ke Seoul itu melewati Masileh, kota gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka beliau mampir ke rumah gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mengambil sanad, mengambil ijazah, mengambil ilbas, baca kitab dan lain sebagainya. Kesempatan dipergunakan untuk mendapatkan barokah dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini orang alim, ahli ibadah. Banyak qasidah-qasidahnya yang dibaca di Indonesia, di antaranya Ibadallah, Rijalullah, Aghithuna. Itu qasidah karangan beliau, dan juga Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, itu karangan beliau juga. Banyak karangan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini masih sebelum mencapai umur baligh, zikirnya sudah la ilaha illallah 70.000. Kalau kita komentari mati mengucapkan la ilaha illallah, dia nek sempat. Barusan kita dengar bagaimana Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, beliau padahal koma, tapi tangan beliau nggak berhenti. Tasbih dan mulut beliau Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Padahal koma, dokter sendiri bingung, ini kok bisa ini? Koma, tangannya tasbih nggak berhenti, ya mulutnya Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita kadang-kadang nggak koma, berhenti. La ilaha illallah. Tangannya sibuk sama HP tok ya. Karo tasbih nanti, karo kate tasbih saiki. HP la ilaha illallah. Kemudian beliau pindah ke Seoul sampai umur 17 tahun. Guru utama beliau atau disebut sebagai Syekhul Fatah namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Tadi sudah dibacakan qasidahnya oleh Mas Nu'aim. Wa min qutbil malal Abbas Abi Bakrin akhadtul kas wala hadli bihil asrar. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas ini mengatakan kepada Habib Ali, wahai Ali, aku ini sudah mengasuhmu semenjak kamu berada di sulbi ayahmu. Masih belum keluar, masih di sulbi ayahnya sudah diasuh oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Habib Ali itu kagum juga sama Habib Abu Bakar, seluruh badannya itu cahaya. Insyaallah kami bilang ini manusia apa malaikat, seluruh badannya itu cahaya. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, yang mana disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Thalathatun, ada tiga, namanya sama, makomnya sama, halnya sama. Yang pertama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adrus Al-Adni yang sudah meninggal dunia. Yang kedua Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Yang ketiga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gersik. Namanya sama, Abu Bakar, makomnya sama, halnya sama, kemampuannya sama, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka sama. Nah, sampai ketika umur 17 tahun beliau dipanggil oleh ayahnya ke Mekah untuk ngumpul sama ayahnya. Selama 2 tahun ngumpul sama ayahnya, belajar dan sebagainya. Kemudian ayahnya sendiri yang menyuruh beliau kembali ke Seoul untuk menikahkan adiknya. Nikahkan adikmu ini dengan Sarah, seorang sayyid dari bangsa Asgaf. Pulang Habib Ali ke Seoul setelah 2 tahun di Mekah. Seoul ternyata setelah menikahkan saudarinya, Habib Ali nggak mau balik lagi sudah. Kerasan di Hadramut. Kalau orang senang sama ilmu, pasti senang di Hadramut. Orang yang jiwanya bersih atau dalam proses pembersihan pasti senang di Hadramut, pasti mengatakan ini surga. Di Gersik ini ada kawan kita namanya Agil bin Abdullah bin Yahya, berangkat ke Hadramut tahun 97, sampai sekarang nggak pulang. Ayahnya masih hidup sampai sudah meninggal, ibunya pun masih hidup sampai sudah meninggal. Ayahnya pernah tanya, Gil, kon kape mulai tak Gil? Kape mulai nak tarik? Apa jawabannya Agil ini? Bah, wong wis mlebu swarga mosok ape metu maneh, Bah? Subhanallah. Ya wis sakarepmu Gil. Sampai sekarang
Masya Allah, padahal ya kita lihat hidupnya ya biasa-biasa akhirnya. Cuma alhamdulillah karena sudah senang. Apalagi Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Ayahnya itu kepingin dia kembali ke Mekah. Ayo ke Mekah saja, sudah ke Mekah saja. Tetap tidak mau, sudah bah saya di sini aja bah. Ngajar di sini, belajar di sini. Sampai gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Latos itu ketika ke Mekah mengeluh ayahnya, ini anakku kenapa kok lebih senang di Hadramut daripada di Mekah. Kalau punya fasilitas Mekah ya lebih enak kehidupannya, ekonominya lebih enak, juga dekat sama Masjidil Haram Mekah. Sholat setiap hari di Masjidil Haram, enak sudah. Kenapa anakmu ini, katanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, biarkan dia di Seun. Dia akan memiliki hal yang besar dan dia akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada semua umat Islam di Hadramut, bahkan mendunia. Subhanallah. Maka tenang, ayahnya Habib Muhammad bin Hussein gak maksa-maksa lagi putranya untuk ke Makkah. Umur 22 tahun ayahnya meninggal dunia. Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi meninggal dunia. Habib Ali tetap di Seoul. Sampai umur 37 tahun beliau membangun pondok yang dinamakan Ribat Al-Habsyi yang sampai sekarang masih ada. Jadi beliau bangun pondok dulu baru masjid. Karena waktu itu ada masjid, sudah ada masjid, maka beliau bangun pondok dulu. Ketika beliau berumur 37 tahun. Baru ketika beliau berumur 44 tahun, jadi berapa tahun? 7 tahun kemudian baru beliau membangun Masjid Riyadh di depan pondok beliau. Nyambung sama pondok beliau, masjid sama Ribat Al-Habsyi. Yang alhamdulillah beberapa tahun ini baru dibuka lagi Ribat Al-Habsyi. Menerima santri lagi. Yang nyambung dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Kemudian sekitar umur 70 tahun atau lebih beliau mulai agak kurang penglihatannya. Beliau meninggal dunia di Seoul tahun 1333 Hijriah, tepat 109 tahun yang lalu. 109 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Itu orang Seoul setelah menguburkan beliau, setelah ditutup kuburan beliau dengan tanah, orang-orang Seoul saling melihat satu dengan yang lainnya. Loh, kita ini masih hidup di dunia ya? Baru sadar kalau mereka masih hidup di dunia setelah meninggalnya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Mereka mengatakan semasa hidup Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, kami ini merasa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami baru sadar kalau kami masih hidup di dunia ketika meninggalnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Luar biasa berarti. Beliau bisa, karena beliau sendiri mengatakan kalamul arifin, perkataannya orang yang arif billah itu bisa membuat orang itu kenyang. Katanya beliau, kalau beliau mendengarkan kalamnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, beliau gak nafsu makan satu hari karena sudah kenyang. Rohnya sudah kenyang, otomatis jasadnya pun ikut kenyang. Sementara kita ini kadang-kadang yang kita kenyangkan hanya jasad, ya. Roh kadang-kadang, waduh, ono pandemi, mosok ape hadir majelis, mosok ape nak bungkul ya. Nah, kita dibungkul ya sama Mas Muayyid, sama tim ini, masya Allah. Tetap istiqomah setiap Senin lagi malam Selasa Pahing dibungkul ya. Musolanya sudah dibangun baru, ya, masya Allah. Kalau kita ke situ, insya Allah kolesterolnya terbakar, lebih sehat, insya Allah. Ya. Keringetan ya, kalau kita keringetan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu murid Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi adalah kakek saya, Al-Habib Muhammad bin Adrus Al-Habsyi. Yang mana pada waktu itu memang musim paceklik, beliau izin kepada Habib Ali Habsyi untuk berpindah ke Jawa. Indonesia dulu dibilang Jawa. Dari dulu Indonesia ini terkenal sebagai Jawa dan terkenal sebagai Jannatud Dunia, surganya dunia. Jadi ketika saya ke Hadramut pun saya ditanya sama Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, Jawa Jannatud Dunia, hal mazalat, Jawa itu surga dunia, apakah masih tetap sebagai surga dunia? Naam ya Habib, mazalat. Iya ya Habib, masih tetap
surga dunia, tapi ake malingnya tuh. Ake senyum long. Asli. Indonesia ake senyum long. So ini nemen Indonesia. Masya Allah. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kakek saya izin kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, diizinkan untuk ke Jawa dengan niat dakwah di jalan Allah. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berpendapat tentang Al-Habib Muhammad bin Idrus, inna nasa safaru ila Jawa linaini hutamid dunya. Orang-orang pergi ke Jawa untuk supaya hidup enak. Tapi putra kami, walakin waladana, dia mengatakan, putra kami Muhammad bin Idrus pergi ke Jawa untuk mendapatkan maqam as-siddiqiyatul kubra, maqam yang tertinggi di kalangan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqam pertama yang dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau di umat ini. Nah, kakek saya Habib Muhammad bin Idrus itu sudah di Jawa. Setiap Senin pakai jubahnya, pakai imamahnya, menghadap di salah satu jendela rumahnya. Jendela itu dibuka dengan duduk dengan tawadhu. Beliau di Cirebon, badannya orang-orang di Siwon melihat ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi hadir. Live streamingnya luar biasa ya. Itu sinyalnya langsung takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinyalnya kuat sekali. Sampai-sampai orang yang dari Tarim bilang, ya Muhammad, kamu itu sudah di Jawa, tapi tiap minggu kamu hadir di sini setiap hari Senin. Maka kami pun akan hadir terus setiap hari Senin, karena menghadiri majelis gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Dan beliau betul-betul menelurkan murid-murid yang luar biasa. Salah satunya ada di Kalimantan Selatan, namanya Habib Ibrahim di Negara. Tempat namanya Negara. Beliau bukan WNI. Habib Ibrahim itu datang dari Hadramaut ke Indonesia untuk dakwah. Kemudian balik ke Hadramaut. Ketika balik ke Hadramaut, ternyata di kantongnya itu ada pulpennya orang negara. Waduh, ini pulpennya orang negara ya. Kebawa sama saya. Maka beliau balik lagi ke negara hanya untuk membalikan pulpen. Nah, kalau sampai ya Allah. Wah gitu, berarti Mas Noem ini. Buka baik sih. Di sini tinggal ini. Indonesia. Balik ke negara untuk membalikan pulpen. Ini pulpen kamu. Yang punya pulpen dia bilang, ya Allah ya Habib, saya senang ketika saya tahu pulpen saya dibawa Habib ke Hadramaut. Meskipun saya nggak bisa ke Hadramaut, biar pulpen aja yang ke Hadramaut, nggak apa-apa Habib. Nggak boleh. Ini haknya kamu. Saya nggak diajarkan sama guru saya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi untuk mengambil hak orang lain. Padahal cuma pulpen. Nah sekarang sih banyaknya orang mengambil hak orang lain santai-santai aja. Naudzubillahi min dzalik. Nah ketika beliau membalikan pulpen, beliau sakit, meninggal, dikubur di negara. Subhanallah. Tapi ya subhanallah, hasilnya masjid beliau itu ada majelis, beliau punya keturunan yang melanjutkan haul beliau, yang melanjutkan perjalanan dakwah beliau. Semua berkat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Dan Habib Ali mengatakan, akbarul futuh, kalau kita ingin cepat paham agama, cepat ingin bisa semangat dalam ibadah kepada Allah, supaya bisa dekat dengan Allah, itu di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya kontribusi dalam dakwah di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya, minimal dengan doa atau dengan hadir. Saya ini hadir dengan niat dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun hujan, meskipun banjir, tetap hadir dengan niat dakwah di jalan Allah, maka insya Allah Allah akan membukakan segala pintu kebaikan bagi kita dan orang yang kita cintai. Semoga dengan kehadiran kita di majelis kali ini, semua apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah Habib Ahmad bin ceramah, kita akan melanjutkan pembacaan Maulid Al-Habsyi sampai selesai. Semuanya kita baca karena ini haul. Maka semua Maulid beliau kita baca sampai doa terakhir, baru kita selesai acara pada malam hari ini. Semoga semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah.
Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama segenap pihak panitia, segenap pihak yang menyumbang acara pada malam hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga berkat acara haul pada malam hari ini, Allah segera mengangkat wabah corona ini, Allah segera menyehatkan bumi kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita dan orang kita cintai sudah sampai ke ajalnya, dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahih walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para habaib, para syibban kami, para orang tua kami, baik yang dari Surabaya ataupun yang dari Gresik, segenap para kiai, para asatid, takmir Masjid Nurut Ta'ibin beserta remasnya, para hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya rekan saya Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi dan segenap para panitia yang ada di dalam majlis ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana banyak para kiai di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah dengarkan secara singkat tentang manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini adalah termasuk sosok, bila disebutkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, layaknya seseorang yang datang dari pegunungan. Saat itu sahabat dia bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Dijawab sama Nabi SAW, mada a'adatta laha, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat itu? Kenapa engkau bertanya sedemikian rupa? Dibilang, ma'adatu syai'an ghaira anni uhibbullah wa rasulah. Saya tidak ada persiapan apapun kecuali aku cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi SAW, anta ma'aman ahbab. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Bila kita cinta, artinya kita pilih rombongan. Kalau rombongannya benar di dunia, rombongannya benar di akhirat, rombongannya benar. Kalau di dunia rombongannya salah, nanti waktu mati rombongannya juga salah, di akhiratnya juga salah. Malam ini alhamdulillah kita niatkan sebagai bentuk mahabbah kita kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan harapannya adalah semoga beliau juga akan memberikan cintanya kepada kita. Wahasya, mustahil kalau Habib Ali
menjadikan cinta kita itu seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tidak mungkin. Saya yakin Habib Ali pasti akan merespon. Sebab siapapun yang punya ikatan batin dengan mereka pasti, dan itu termasuk janji mereka sebagai aulia Allah di hadapan Allah, dan sebagai mereka itu adalah wirathah dari Nabi Muhammad SAW, pewaris Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin mereka pelit, tidak mungkin. Sirnya nggak diambil sendiri, berkahnya nggak diambil sendiri, keramah karomahnya nggak diambil sendiri. Kalau masuk di surga nggak akan sendirian, dia pasti akan ajak rombongannya. Bahkan memang itulah yang sudah jadi sumpah beliau. Ketika Habib Ali itu sejak kecil sudah rajin puasa, mujahadah ibadahnya luar biasa, sampai ibunya ini mengatakan, ya Ali cukup sudah. Kalau hanya urusan supaya engkau masuk surga, Masya Allah, Insya Allah engkau punya datuk-datuk salaf mulia luar biasa. Akhirnya sampai didatangi oleh satu orang ulama, nasihati Habib Ali, ya Ali jangan khawatir, engkau jalan di jalan mereka pasti engkau akan bersama mereka. Dia bilang, ya Habib, saya bukan sekedar ingin di jalan mereka atau sekedar kumpul bersama mereka. Kalau mereka punya bendera di akhirat, saya ingin punya bendera sendiri. Saya ingin bawa orang-orang itu bersama bendera saya serahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diangkat, dicatat oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali di dalam qasidahnya beliau mengatakan, i'rifil haqq bi ahlil haqqi wasluk ma'ahum. Ketahuilah jalan kebenaran itu, atau kebenaran itu sendiri ketahui dan kenali. Sebab engkau juga harus untuk melalui mengikuti jalan mereka. Bitariqit tuqa min haibsaru warahum. Ikuti jalan mereka. Engkau ingin jadi orang bertakwa, ikuti pijakan jalannya para ulama, para aslafun as-salihin. Fas'ada manuta kullaha bittifahum. Sebab kebahagiaan itu hanya terikat, hanya terwujud kalau engkau ikut sama mereka. Engkau ikuti mereka secara zahir dan batin. Bahkan man qadra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang pernah ikut, yang pernah lihat mereka, atau pernah melihat orang yang pernah melihat mereka. Dan tentunya hal inilah yang dinamakan mata rantai sanad, bukan sekedar talaqi ilmu, tetapi juga talaqi barokah, tetapi juga terus menerus sampai nanti di hadapan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa lihat mereka au ta'allaq bihim walazam tinahum. Kalau engkau terus mengikat batinmu dengan mereka dan engkau selalu melazimi tempat mereka, nggak bisa ke Solo, kepingin kita ke Solo, nggak dapat untuk hadir dikarenakan ada uzur. Kita adab, kita akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita adakan di tempat ini. Ini pertanda, mudah-mudahan masuk semuanya di dalam walazam finahum. Fa'innahum ghammah fil bariyah kamahum. Mereka itu orang-orang yang tidak ada tandingannya di tengah alam semesta ini. Di kalangan seluruh ulama manusia tidak ada yang seperti mereka. La turafik wa tashab fil khaliqah siwahu. Jangan kamu bareng, jangan kamu bersahabat, jangan kamu dekat, jangan kamu gandrung di alam semesta ini, di seluruh manusia, kecuali hanya mereka. Cintai mereka, idolakan mereka, gandrungi mereka. Sebab mereka itu ibarat tasbih. Satu butiran tasbih engkau gerakkan, yang lainnya ikut bergerak, tersambung elemen ini tadi sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna maulak waffar min hibatih atahu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan dengan anugerah yang baik begitu besar untuk mereka.
Kita lihat tadi bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu buah hasil dari seorang ayah yang nurut dengan gurunya. Habib Muhammad bin Husain Habsyi itu dulu waktu belum nyantri, melamar anaknya orang nggak diterima. Sampai beliau itu mengena ucapan itu, dibilang karena engkau belum belajar, karena engkau belum menjadi orang yang alim. Setelah itu berangkat ke Mekah, 4 tahun belajar, sudah menguasai banyak ilmu. Setelah itu ditawari lagi, beliau mengatakan sudah cukup, saya akan lebih memegang kepada ilmu saya. Dan memang pilihannya Allah, karena nurut kepada gurunya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Suwaid, sampai menikah beliau dengan Hababah Alawiyah Al-Hadi Al-Jufri. Sehingga dikatakan ketika pada malam pernikahan Al-Habib Muhammad, Allah kirimkan para malaikatnya menyaksikan bagaimana mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pernikahan tersebut akan munculnya seorang yang begitu besar, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi sampai pada akhirnya si bapak ini lagi hadir di majelis taklimnya gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Waktu itu mau ngasih kabar, baru dengar kabar bahwasanya istrinya melahirkan. Saat itu Habib Muhammad gak ada di tempatnya. Tanya dari jauh, belum ngabarin kepada gurunya. Habib Abdullah bin Husain mengatakan, kasih nama Ali. Saya harap nanti halnya Al-Imam Ali Khalid Qasam jatuh kepada Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini adalah orang yang sesuai dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, adalah orang mangabah nafsahu wantarah ma'akulli madbuh. Dia itu kalau di depan gurunya adalah orang yang membunuh, bahkan menghabisi hawa nafsunya sendiri. Bukan bunuh orang, yang dibunuh hawa nafsunya. Sabar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini. Akhlak begitu mulia, luar biasa. Sehingga dikasihi oleh Allah keberkahan zahir dan batin. Utamanya beliau ini sangat gandrung kepada gurunya Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, yang mana ketemu dengan gurunya ini sebentar, nggak lama, mungkin bisa hitungan jari, nggak sampai 10 kali. Waktu pernah minta ijazah sama gurunya, dibilang, ya Ali, kamu nggak perlu ijazah tertulis, sebab ijazahnya sudah anak tulis di hatimu semuanya. Sekarang ini sudah ada anak tulis pada diri. Dan gurunya ini yang membawa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah begitu saja langsung diterima sama gurunya? Yang enggak. Berkali-kali pernah ketemu dengan gurunya, mengetuk di rumahnya seseorang. Ada Habib Abu Bakar, Habib Ali ini orang alim terkenal. Sudah alim waktu ketemu sama guru fakahnya ini tadi. Dibilang, siapa itu? Itu Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Biarin, jangan dibuka. Coba kalau saya dan itu, kalau anak, kalau kita yang nggak dibuka itu, kak dibuka no pintu, prek, hari. Iya benda. Orang zaman sekarang kalau belajar sedikit, ya gurunya itu nanti jewer sedikit, ham. Iya. Padahal sampai tahu ham itu apa? Tumpek. Loh makanya, ya belum apa-apa sudah nanti kalau mau dimarahin ngamuk, sudah nggak terima ini begini dan seterusnya seperti itu. Ya akhirnya muridnya keluarannya jadi apa? Ahlinya apa? Yo lega ahli trek-trekan, yo ahli tawuran, yo ahli begal-begalan, kan begitu. Tapi kayak Habib Ali Habsyi ini sampai berapa kali tetap dalam waktu yang lama nggak dibukain pintu, sampai dibilang ya sudah, jangan ketemu di sini, suruh ketemu di rumahnya orang yang lainnya. Nurut itu Habib Ali. Sampai pada akhirnya ketemu dengan gurunya, katanya dia, ya Ali, kamu tahan ya, sabar ya kamu ya, saya dapati dirimu ini emas. Habib Ali mengatakan, ya Habib, jangankan cuma beberapa jam begini Habib, kalau satu zaman selamanya saya menunggu dirimu, saya rela hanya untuk mendapatkan nadrah dari dirimu.
Karena itu ya ikhwan, jangan lepas dari ulama, jangan lepas dari para habaib. Ikuti jalan mereka, ikuti tata cara mereka. Sebab yang namanya mereka ini, ketika engkau ada di hati mereka, di saat turun rahmatnya Allah, di saat turun hujannya rahmat, maka namamu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena itu Habib Ali Al-Habsyi ini terkenal dengan cintanya kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat berakhlak mulia, nggak pernah ngemis, nggak pernah proposal. Habib Ali tak tahu sama sekali. Panjenengan tahu, ketika nikah pertamanya beliau cuman beli kambing itu mungkin mungkin hanya 1 kilo. Itu ngundang 50 orang nggak sampai. Dipotong kecil-kecil kambingnya, disuguhkan untuk mereka. Ketika sudah betul-betul cinta kepada Rasul, betul-betul sudah naik derajatnya, Allah gerakkan dunia ini untuk khidmat kepada beliau. Pernikahan anaknya 200 kambing beliau sembelihkan untuk para hadirin. Ketika bikin maulid akbarnya, ya kita bikin hallnya ya, Habib Ali itu biasanya Kemis terakhir di Anisah itu beliau hadirkan 30.000 orang. 7 hari 7 malam dikasih dari koceknya Habib Ali, dari penginapannya sampai makannya, minumnya 30 hari itu di masa tahun 1800-an. Masih belum ada apa-apa. Ya ini Habib Ali. Ketika ditanya, engkau ambil dari mana wahai Habib Ali? Saya ambilkan dari lautnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa dapat derajat seperti ini? Ini dikarenakan benar-benar telah membersihkan jiwanya daripada rasa iri dan dengki. Sudah bersihkan jiwanya daripada mengikuti hawa nafsu. Ini Habib Ali Al-Habsyi. Kalau kita hadir sama-sama dengan qasidah enak, asik. Sama-sama kita dengarkan omongan yang enak, asik. Tapi coba kalau ada yang nyakiti kita, yang ngejek kita, yang membuli kita, ngamuk enggak kita? Pasti ngamuk. Kata Habib Ali, jangan kau letakkan di dalam hatimu kecuali Allah sama Rasulullah, sudah. Jangan engkau noleh kepada yang lain, biarin. Cukup engkau ikuti, asikkan dirimu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti engkau akan diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernah di stop besarnya beliau itu 30.000 orang pernah di stop. Habib Ali berubah. Apakah itu karena urusan politik waktu itu? Apakah Habib Ali kemudian berbuat hal-hal yang lain? Tidak. Tetap Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sangat sabar sekali. Bahkan terkadang yang beliau itu adalah orang yang paling dekat dengan beliau. Tapi sabarnya, akhlaknya luar biasa. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi